Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Andriani, mahasiswi Kebidanan S1 Universitas Mega Buana Palu. Izinkan saya di sini untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SST MK yang berjudul Asuhan Prakonsepsi. Selamat menyaksikan. Apa sih prakonsepsi itu? Prakonsepsi adalah masa sebelum pembuahan atau awal kehamilan. Pasangan dapat mempertimbangkan perawatan prakonsepsi untuk membantu memastikan kehamilan dan persalinan yang sehat. Jadi sebelum melakukan rencana promil, pasangan harus melakukan dulu prakonsepsi. Jadi sebelum itu para pasangan, suami atau istri bisa datang ke dokter spesialis kandungan untuk merencanakan kehamilannya yang sehat, dan nanti yang dilahirkan adalah bayi yang sehat. Terus perawatan prakonsepsi adalah apa ya? Perawatan medis yang diterima sebelum kehamilan untuk menilai resiko dan potensi kesehatan janin dan ibu. Nanti di sini akan ada banyak pemeriksaan yang dilakukan untuk kedua pasangan tersebut sebelum melakukan kehamilan yang sehat. Bagaimana cara mempersiapkan tubuh Anda untuk kehamilannya? Yang pertama adalah mengkonsumsi vitamin. Prenatal merupakan salah satu langkah terbaik untuk mempersiapkan kehamilan Anda. Jadi para ahli pun berpendapat bahwa 3 bulan sebelum melakukan kehamilan, kita wajib untuk meminum vitamin prenatal sebagai awal mula untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Apa sih peran gizi terhadap prakonsepsi? Nah, gizi berperan di setiap asupan makanan maupun minuman yang kalian konsumsi. Ya. Di Indonesia memiliki pedoman khusus gizi, yaitu gizi seimbang, dengan memperhatikan jenis, jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau kelompok umur. Yang termasuk beberapa zat yang mempengaruhi masa prakonsepsi adalah meliputi gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, serta zat-zat gizi mikro seperti vitamin A, E, dan B12, dan juga mineral seperti zinc, zat besi, kalsium, omega 3, dan asam folat. Apa saja sih yang langkah-langkah yang penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan prakonsepsi? Yang pertama, berhenti merokok, berhenti minum minuman beralkohol, berhenti narkoba jika itu berlaku pada Anda. Mencapai atau mempertahankan berat badan tubuh yang ideal, yang sehat untuk Anda. Yang ketiga, mendiskusikan pengobatan yang sedang Anda jalani, walaupun itu dari resep dokter atau yang kalian beli sendiri di apotik. Kemudian memperbaharui vaksinasi jika ada ya. Jadi jika kalian melakukan vaksinasi rutin, itu boleh kalian perbaharui. Mengkonsumsi vitamin asam folat 400-800 mg setiap hari untuk mencegah cacat lambung saraf pada janin Anda. Mengelola kondisi kesehatan yang ada seperti asma, diabetes, epilepsi, atau kondisi kesehatan mulut Anda. Kemudian menghindari kontak dengan zat berbahaya seperti bahan kimia atau kotoran hewan di rumah maupun di tempat kerja. Tes diagnostik apa yang Anda perlukan saat prakonsepsi? Yang pertama itu pap smear. Kenapa kita harus pap smear? Agar memastikan kondisi misfi wanita itu sehat. Yang kedua, screening infeksi menular seksual. Ini sangat penting sekali agar ketika kita memiliki penyakit yang menular, tidak menularkan ke janin kita nantinya. Yang keempat, tes darah untuk menentukan golongan darah dan status RH. Pemeriksaan pengujian genetik juga itu sangat penting ya. Kemudian, jika Anda memiliki riwayat kesulitan hamil, mungkin dokter akan menyarankan Anda untuk melakukan tes ovarium. Ada hal lain yang lebih penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan prakonsepsi. Selain gizi yang perlu diperhatikan, asupan makanan kita yang sehari-hari, juga kita juga wajib melakukan screening bagi pasangan yang ingin melakukan prakonsepsi. Jadi bukan hanya istri saja ya yang harus screening, juga termasuk suami juga harus melakukan screening agar kita bisa memeriksa fisik dan psikologis calon ayah maupun ibu. Beberapa manfaat screening prakonsepsi ini yaitu untuk membantu menurunkan resiko kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, mencegah infeksi selama kehamilan, dan mencegah kejadian bayi underweight ataupun stunting. Program pemerintah ini hadir untuk memberikan pendampingan edukasi yang memberikan rekomendasi kepada perempuan dan laki-laki saat berencana untuk menjadi orang tua. Nah, setelah prakonsepsi itu berhasil, apa yang harus kita cegah adalah abortus. Apa itu abortus? Abortus adalah
yang biasa disebut dengan keguguran, atau keluarnya janin sebelum janin itu mampu untuk hidup di luar daripada kandungan ibu. Yang kapan bisa terjadi katakan dengan abortus, yaitu umur kehamilan ibu kurang dari 22 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Bahkan American College of Obstetrics and Gynecology menyatakan bahwa abortus itu bisa terjadi kurang dari 13 minggu usia kehamilan. Jadi tetap harus hati-hati ya moms ketika trimester pertama. Nah, apa saja sih faktor-faktor dari keguguran atau abortus itu? Nah, yang pertama itu karena kelainan genetik ya. Kelainan genetik karena apa? Biasanya kelainan kromosom pada janin. Kemudian gangguan hormonal atau kurangnya hormonal seperti rendahnya progesteron di dalam tubuh kita. Masalah rahim atau serviks, kelainan bentuk rahim atau kandungan kita lemah atau serviks kita yang lemah. Kemudian infeksi atau virus, bakteri yang infeksi pada ibu atau janin. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit autoimun. Nah, ya kan? Kemudian usia, resiko meningkat abortus pada usia di atas dari 35 tahun. Jadi usia kita di atas dari 35 tahun ya, itu beresiko juga untuk abortus. Kemudian banyaknya zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti apa? Seperti asap rokok, alkohol, atau narkoba. Kemudian stres. Nah, stres juga bisa menyebabkan keguguran karena stres fisik atau emosional yang berlebih juga bisa sangat rentan menyebabkan keguguran. Jadi ibu hamil boleh stres ya moms. Nah, pada para calon-calon ibu, ini dukungan keluarga sangat penting sebelum merencanakan kehamilan. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, mental, fisik yang dibutuhkan calon ibu dan ayah. Dengan dukungan ini, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan kehamilan, mengelola stres, serta memastikan lingkungan yang sehat dan positif bagi calon bayi. Ya, itulah tadi moms beberapa prakonsepsi yang sangat penting dan singkat untuk kalian ketahui, dan semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk saya sebagai seorang bidan. Jadi kemungkinan nanti saya akan memberitahukan atau mengedukasi setiap pasien-pasien saya atau ibu-ibu, calon-calon ibu yang datang untuk konsultasi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.